Selamat malam semua. Selamat malam, Malam, Pak. Bro. Selamat malam, Prof. Oh, Sehat semua ya. Alhamdulillah sehat. Oke, kita mulai saja. Tinggal 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pesertanya masih 11 orang dari 27 atau 30. Suka keliru dengan kelas Kemis. Kita masuk pertemuan 7 ya. Tidak terasa sudah selesai. Minggu depan Anda UTS. Cek jadwalnya, jaga kesehatan, meskipun online, Anda harus camp karena saya ngawas, ya. Open internet, open book, open semuanya, nggak boleh nyontek, nggak boleh copy paste. Pakai Gform, perhatikan soalnya. Dan perintah dari Gform itu, jangan salah klik kelas Senin, ya, gitu. Karena mungkin paralel dengan kelas Kamis, gitu loh, ya. Jadi mungkin saya pakai 2 laptop atau mungkin 1 laptop. Kalau link Zoom-nya 2, maka 2 laptop. Kalau link Zoom-nya jadi 1, Anda hati-hati di chat room kelas Senin apa kelas Kamis soalnya. Jadi klik nanti keluar di form kelas Anda. Kalau salah klik, salah masuk ruangan mertua nanti salah ya, dijewer sama mertua. Nah, jadi Anda harus baca gitu ya. Link link soalnya di formnya. Oke, sekarang pertemuan 7. Minggu lalu policy bisnis. Minggu sebelumnya policy public policy dan administrasi publik. Minggu sebelumnya politik, ya, demokrasi, birokrasi. Minggu sebelumnya leadership, sebelumnya lagi lingkungan, yang pertama pengantar, ya kan? Gitu. Nah, itu pokok-pokok kajian. Nanti dilanjutkan karena Anda pajak dan retribusi daerah, ngurusinya keuangan, mempelajari, mengkaji keuangan, administrasi fiskal, administrasi pajak, maka eh, apa namanya beberapa yang terkait dalam administrasi dapat dijadikan frame berpikir untuk meneliti pajak. Meskipun nanti ada spesial pendalaman yang akhirnya Anda juga boleh pakai. Ya, jadi ada yang sangat teknis, spesial, ada yang di, di labelin umum karena pakai pendekatan administrasi secara umum. Tidak dilarang, cuma banyakkan terpanggil ke kelas Anda yang spesial, teknis. Fokus, jangan teknis juga, karena S2 ya. Fokus, lebih fokus. Gitu. Lebih sudah mengkerucut, gitu ya. Sebenarnya ditarik lebih dekat public finance. Tapi boleh dalam organisasi, administrasi. Mestinya juga Anda boleh membandingkan leadership dirjen, leadership direktur pajak, berbandingan, ya boleh. Tapi nggak ada yang meneliti, yakin. Anda boleh cek di thesis pajak.
Karena khawatir itu penelitian administrasi betul tuh kayak gitu. Bukan pajak begitu. Padahal di organisasi pajak. Kalau tanya padekan dan pimpinan fakultas, saya pikir boleh. Ya, pimpinan pajak juga mungkin boleh. Tapi dosen pajak mungkin akan ada rejection. Ya, pengennya yang spesial. Oke, Anda ikuti yang mana lebih baik. Nanti tahu. Ya. Nah, hari ini kan berarti saya akan bungkus dengan judul paradigma pembangunan dan desentralisasi. Dalam mengupas pembangunan, saya cerita paradigma-paradigma yang pernah dikupas di pertemuan satu terakhir itu. Cuma tambahin desentralisasi, dalemin pembangunan. Ya, karena sesuai judul pembangunan dan desentralisasi. Sesuai rapat pengajar PTIA, paradigma dan teori administrasi J2, ada paradigma dalam publik, mazhab berpikir ya Mas, Mbak. Mazhab berpikir dalam administrasi publik yang masyhur, yang hingga kini menurut saya secara pribadi sebagai orang yang nekunin ilmu administrasi, paradigma pembangunan itu belum tergantikan, yang baru, yang lebih baru, ya, paradigma pembangunan, dan ada instrumennya yang saya tekunin kebetulan. Bukan gara-gara saya ngajar ini, dari sejak saya masih mahasiswa, itu dikupas di konsep teori ilmu administrasi. Karena negara kita itu ada pusat, ada daerah. Administrasi publiknya itu nggak hanya pemerintah secara nasional, ya Anda tahu kan ada Pemda-Pemda, bahkan jadi ada pajak daerah, ya Anda boleh menekunin pajak daerah. Nah, kenapa ada daerah? Itu karena ada instrumen namanya desentralisasi. Nah, kita singgung sedikit di sini. Nanti ada kuliah tersendiri, Mas. Gara-gara kuliah ini, ada kuliah tentang desentralisasi sendiri di publik. Kalau di pajak, mungkin pajak retribusi daerah diawali dengan Pemda. Saya usul kurikulumnya ada ngambil Pemda, kelupaan kayaknya fakultas. Jadi anak-anak PRD nggak ngambil kuliah saya. Mungkin kelebihan beban. Ya sudah, nggak apa-apa. Dulu guru saya kalau ngomong ya didengar betul, jadi dicatat. Kalau pajak jadi konsentrasi termasuk pajak daerah, diminta ngambil kuliah guru saya, Profesor Benjamin Hussein, ya, pemerintahan daerah, gitu. Yang sudah almarhum beliau, pernah ketua Pasca dan pendiri Pasca, termasuk beliau adalah pendiri Pasca Ilmu Administrasi. Oke, baik. Jadi malam ini bicara pembangunan sebagai mazhab dalam administrasi publik dan desentralisasi. Saya share, em, nanti saya kirim ke ketua kelas, nanti ketua kelas cerita tentang UTS yang sudah saya sampaikan, nggak saya ulangi lagi, minggu depan sudah UTS. Ya, jadi paradigma administrasi pembangunan dan desentralisasi itu singkatnya tuh, ya, jadi panjang. Karena memang dalam administrasi publik, ya, desentralisasi itu instrumen juga. Nah, ini judul lengkapnya. Oke ya, baik. Saya dahului itu bahwa Anda harus ingat karena masuk dalam administrasi publik, kajian pajak, ya lebih banyak diminta ngambil di kelompok publik, pengajar publik, materi publik, ya. Anda catat
tentang administrasi publik itu sebetulnya dua hal aja, Mas, Mbak. Dia ilmu, sudah jadi disiplin, diakui, sudah. Dalam ilmu sosial, ilmu politik sudah masyhur, ya, sejak dikembangkan oleh para pakar dari negara-negara maju, ya, administrasi publik itu satu disiplin sendiri. Lalu dia juga fakta empirik yang paling penting ini karena dia objek studi kan, pasti ada fakta empiriknya gitu loh, yang distudi oleh disiplinnya. Nah, sebagai fakta empirik itu dua hal, dua, dia proses kegiatan fungsi-fungsi atau profesi, Mas. Administrasi publik itu profesi, ya profesi. Ada pejabat-pejabat dalam organisasi yang mengerjakan administrasi publik. Lalu tentu kegiatannya kan yang nomor satu, proses, kegiatan, fungsi-fungsi. Nah, yang mempelajari itu ilmunya. Nah, ilmunya, oke. Itu dua itu, ya. Yang nomor dua pecah jadi dua, jadi tiga, oke? Ya, jangan lupa. Nah, sudah lama Mas, Mbak, diketekunin sama sama banyak pengkaji, ya. Maka lahir ilmu ini ditekunin begitu, jadi disiplin sendiri, ya. Perkembangannya di dalam banyak tulisan ada yang ngomong up and down, tapi ya variasi gitu. Muncul hal baru kayak gitulah, ya. Nggak up and down sebetulnya. Tapi bolehlah ketika krisis identitas misalnya, ya, sebagai down. Itu pernah masuk ilmu politik apa masuk ilmu hukum kayak gitu. Apa manajemen? Wah, tuh krisis identitas, ya. Oke. Nah, ada akhirnya yang lahir belakangan, ilmuwan-ilmuwan yang masuk belakangan mengelompokkan massa dari massa gitu. Ada yang namanya mazhab, aliran, paradigma gitu loh, ya. Jadi akhirnya Anda belajar ilmu administrasi publik, khususnya orang administrasi publik ya, dimudahkan sama yang mengelompokkan ini, Mas. Gitu ya. Oke. Sampai hari ini sedemikian rupa, Mas, untuk memudahkan belajar, gitu loh, ya. Anda baca jadi mudah. Nah, ini salah satunya yang tulis Nicholas Henry George Frederickson ya, pakai pentahapan yang pernah saya sampaikan di pertemuan satu, ya, dikotomi, terus independen disiplin, ya, mulai tahun 1927-37 itu mulai diakui sebagai disiplin. Ada manajemen sains berpengaruh, ya, prinsip administrasi, lalu pendekatan perilaku. Nah, ada krisis identitas, Mas. Lalu muncul New Public Administration dengan menekuni public policy. Nah, ini yang ditulis oleh Nicholas Henry Frederickson. 5 fase mazhab. Nah, Prof. Ben belajar ke Belanda, Benjamin Hussein, mengajar di pembangunan di Via. Nah, dia meringkas ini, Mas. Nah, mirip, ya, ada yang sama, yaitu soal dikotomi politik administrasi, pendekatan manajemen mazhab perilaku itu sama tuh, ya. Ekologi sama administrasi pembangunan baru ini, karena kita mau masuk administrasi pembangunan, saya gunakan pendapat ini, pendapat Prof. Benjamin Hussein. Ada mazhab ekologi pernah dibahas di sub kedua, pertemuan dua, ya, pertemuan dua. Nah, pengaruh manajemen disinggung di beberapa pertemuan, ya. Dan politik, pentingnya politik di pertemuan 7, gitu, ya. Jadi ini tersebar. Nah, ada tambahan administrasi pembangunan. Nanti tambahin desentralisasi. Ya, saya harus cerita ini satu persatu, mudah-mudahan bisa diikuti Anda ya.
Ini sebetulnya ingat fenomena yang di depan administrasi publik itu, ya. Nah, fungsi sama profesi yang dicatat oleh Anda yang fungsi. Lihat, administrasi publik itu fakta empiriknya adalah proses kegiatan fungsi. Maka sejak awal, ya, administrasi publik itu fungsi, ya, oleh pakar-pakar ini. Lihat, banyak sekali. Anda cek pakar-pakar awal, ngomongnya fungsi. Frank J. Goodnow, Woodrow Wilson, pelaksanaan hukum publik. Nah, itu kan fungsi pelaksanaan. Fessler, penerapan general policy, apalagi di bidang pajak, ya, nerapin pajak, kebijakan pajak, operasionalisasi general policy, itu kan fungsi, ya, fungsi. Willoughby juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan Badan Administrasi Publik, pelaksanaan government affairs, Mas, ya, apapun cabangnya katanya, ya, eksekutif, yudikatif, legislatif. Rule application menurut David Easton, ya, udah disinggung. Traditional view, jadi hanya eksekutif, tidak termasuk dalam rule making, ya, maka cocok dia hanya administrasi pemerintahan. Beda sama eh, tadi, ya, David Easton, beda dengan Gordon, tiga cabang kekuasaan. All proses, itu Mas, ya, proses kegiatan, carrying out laws, carrying out, melaksanakan, ya, undang-undang gitu, ya. Tapi disebut di sini ada organisasi individu, semua proses yang dilakukan organisasi individu dalam rangka carrying out laws. Nah, jadi ada fungsi di situ. Tapi tiga cabang. Kalau Eastern hanya pemerintahan, eksekutif. Nah, traditional view, ini modern view. Nah, jadi bicara fungsi sejak awal, itu yang pertama kali muncul adalah aliran dikotomi, Mas, Mbak. Bahwa administrasi itu dibedakan dengan politik, ya, gitu. Dalam momen awal, pakar-pakar muncul mazhab awal, yaitu dikotomi politik administrasi. Politik dan administrasi dikotomi, terpisah seolah-olah. Ya, karena ada pemisahan kekuasaan terpengaruh oleh teorinya Montesquieu, gitu. Ya, kalau pendekatan klasik. Ini kalau yang tahun-tahun awal itu, Mas, yang tadi periode fase, menurut fase, 5 fase itu, Nicholas Hendry sama George Fredrickson, itu yang awal, yang pertama, gitu, ya, dikotomi. Kenapa? Ini kan tokonya Wilson, Woodrow Wilson kan. Waktu itu politik nepotisme, kolusi, amburadul gitu loh, Mas. Not merit system, spoil. Jadi pisahin deh biar bisa independen gitu administrasi. Maksudnya gitu, maksudnya. Tapi akhirnya diprotes, ya, karena administrasi publik kan juga merumuskan kebijakan gitu. Nggak bisa kalau nggak ada peran administrasi publik katanya. Itu kritiknya, Mas. Ya, tapi tetap apa, ada pendapat ini di kalangan pakar politik, ya. Administrasi itu jalanin keputusan yang diambil politik. Administrasi itu alatnya politik gitu. Nah, itu. Traditional view to some extent memperhatikan ini atau membawa munculnya dikotomi, ya, traditional view, ya, karena di administrasi pemerintahan itu administrasi adalah alat eksekutif. Nah, itu.
saja, mata. Nah, jadi dalam arti sempit administrasi ini membawa pemahaman dikotomik gitu, yang akhirnya dikritik oleh kaum kontinum. Nah, ini dapat kritik ya karena ada gium when politics and administration begin. Administrasi jalan terus kok, politik belum selesai, jalan administrasi, Mas. Kegiatan politik dan kegiatan pelaksanaan terpisah katanya secara tegas, padahal kontinum jalan bareng. Ya, ini kritiknya dari kaum kontinum. Emang nggak apa-apa, ini awal-awal mengemuka pendapat ini, sampai hari ini juga dipegang oleh pakar politik, ya. Dikritik sama pendekatan kontinum, Mas. Ini. Tokoh-tokohnya, nih, Mas Woodrow Wilson, Frank J. Goodnow, sama Woodrow Wilson, Leonard White masuk juga, ya. 900-an sampai 26, ya. Fungsi politik melahirkan kebijakan atau keinginan negara, fungsi administrasi pelaksanaan. Nah, paling terletak pada lokusnya, menurut Goodnow, lokusnya terpusat pada birokrasi pemerintah, ya gitu. Penekanannya gitu, akhirnya karena pelaksanaan doang di birokrasi, yang penting dia nurut sama yang merumuskan kebijakan, gitu ya. Fokusnya metode kajian berbagai aspek pemerintahan, ya. Fokus, jadi fokusnya bagaimana caranya biar apa bisa jalan semuanya, gitu ya. Kalau Woodrow Wilson mengatasi spoil system ya dengan dibuatnya dikotomi awalnya begitu. Oke. Nah, eh, tokoh berikutnya terutama yang dalam ilmu manajemen ya. Awal dikotomi gitu, Mas. Saya akan masuk bahwa pada saat era itu memang pengen nertipin administrasi dari politik gitu. Selain orang dikotomik, juga pakar-pakar yang mendalami manajemen, ya supaya manajemen betul kuat dalam administrasi publik. Nah, gitu loh, ya. Mungkin mau ditanya dulu yang mazhab awal dikotomi, ya, ya itu awal ya. Sekarang sudah di kajian kita ditinggalin memang. Cuma harus saya sampaikan. Sebetulnya kewajiban di rapat dosen ini sih loncat ke pembangunan, tapi saya rasanya kalau loncat nanti nggak runut, ada yang hilang state of the art-nya. Jadi saya sampaikan yang dari awal. Yang sekarang tersisa di jurusan politik. Kalau Anda nanya jurusan politik, di dikotomi itu masih ada pandangan bahwa administrasian yang laksanain aja. Itu orang-orang pakar politik, pengkaji politik masih pegang. Di kita udah ditinggalin. Ya. Enggak, kita enggak menerima yang paling enggak yang kontinum gitu ya. Bahwa administrasi jalan, politik juga jalan. Bahkan politik dibantu administrasi dalam merumuskan kebijakan ya gitu. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan dulu. Nah, apa namanya? Ya, oke. Samaan itu manajemen berpengaruh, Mas. Ya, manajemen. Sehingga ada aliran manajemen muncul dan sudah saya sampaikan betapa kuatnya itu pengaruhnya. Sehingga banyak istilah diambil juga. Karena administrasi pemerintah itu harus efisien, harus bisa efektif, gitu ya. Fayol ya ngomong administrasi publik itu administrasi pemerintahan yang perlu juga kuat efisiensinya, gitu loh. Administrasi publik merupakan kegiatan efisien menurut ukuran kuantitatif tertentu, harus dijelaskan ya. Nah ini ada Taylor juga yang nyumbangin 4 prinsip, pernah disampaikan atau belum ini ya. Perlu diacu kaidah manajemen. Jadi pengaruh manajemen sains kuat.
ya. Dipisah dengan politik, ada aliran manajemen, dikuatkan itu administrasi publik, ya mengacu kaidah kinerja terbaik. Harus ada seleksi pegawai secara ilmiah, ya terukur maksudnya, ada objektivitas. Jangan KKN, di situ yang dihajar, Mas. Spoil sistem dihajar, gitu. Nggak boleh. Sistem administrasi itu ciptain sistem. Jangan semau-mau politik subjektif, gitu. Ya, itu langsung juga memperkuat pandangan yang dibuka oleh dikotomi. Hanya diserang sama kontinum soal kok nggak ada peran administrasi terhadap perumusan. Nggak bisa. Lalu nunggu politik berhenti baru bekerja, nggak bisa. Dua itu yang diserang atau dikritisi sama kontinum. Ini perlu pendidikan, pengembangan pegawai ilmiah, kerjasama yang intim antara pegawai dan atasan. Maksudnya harus kompak kan, ya, bawahan dengan atasannya. Prinsip manajemen ilmiah Taylor lah, ya. Lalu disempurnakan lagi sama ada Bulik, Urwik, ya kan. Fungsi manajemen menurut Fayol ada planning, organizing, commanding, ya, coordinating, controlling, ya, POCCC 3 kali. Jadi jangan asal juga di samping efisien terus tidak kolusi spoil sistem diatur fungsi mulai merencanakan mau kerja kok semau-mau harus ada rencana begitu lalu organizing pengawasan jangan lupa gitu kalau politik kan ngerumusin terus nggak diawasi wah ya nah lalu dianggap nunggu dulu politik jalan berhenti dulu baru administrasi jalan nanti ongkang-ongkang nggak bisa nggak dikritik tuh dikotomi hanya sebagai suruhan sampai sekarang dikritik sama administrasi yang kontinum otak tentang administrasi itu adalah suruhan politik masih tersisa tapi nerima kayaknya yang tanpa administrasi perumusan nggak jalan lalu harus berhenti dulu itu sudah memang mereka akui ya memang sama-sama jalan tapi Anda tetap suruhan saya coba deh Anda tanya ke politik administrasi itu suruhan dari politik gitu. Masih di sana ya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini aliran kontinum di antara itu ya tetap sebelah saya sampaikan sebagai kritikus dikotomi saat itu muncul aliran kontinum. Tokohnya ini Morstan Mark dalam bukunya Element of Public Administration. Administrasi negara itu terlibat dalam policy making seperti pertemuan 4 ya, pertemuan 4 sudah saya jelaskan. Mempertanyakan pemisahan politik dan administrasi secara tegas itu tidak realistis dan tidak mungkin. Ya, pasti muncul. Cuma memang harus merit system, harus imun terhadap interest politik, iya. Cuma kan dipisahkan secara tegas itu nggak akan terjadi di dalam realitas. Ya. Harus bangun sistem, nyambung tapi ada sistemnya. Jadi nggak semau-maunya politisinya begitu. Sebagai proses nyambung, nggak terpisah. Oke. Nah, bukunya Nicholas Hendry juga, Mas. Ya, pada saat krisis identitas. Nah, ya mempertanyakan dikotomi politik administrasi. Ya kan? Ada tokoh namanya Glombrowski, profesor ini, Mas, yang masuk aliran kontinum. Nah, sampai hari ini kontinum dipegang dong. Ya, para pakar administrasi publik yakin kontinum, ya nggak hilang. Ya, yang sudah ditinggalkan dikotomi. Aliran manajemen masih sampai hari ini, ya yang nekunin manajemen masih. Tapi yang dikotomi di kalangan pakar administrasi sudah ditinggalkan. Itu hanya di jurusan politik yang masih. Ya, itu kita manajemen ya, kontinum oke, ya. Tapi ini harus saya sampaikan maju lagi. ABC itu fungsi, ingat. Ngomonginnya fungsi.
ngomongnya fungsi aja, pelaksanaan gitu tadi ya, kegiatan gitu loh. Ingat tuh, kita akan masuk ke aliran berikutnya ini. Ini yang ABC semua ngomongin fungsi. Dikotomi, manajemen, sama kontinum ya gitu. Nah, berikutnya yang perilaku. Kalau munculnya perilaku ini sebabnya adalah seolah studi yang ABC itu nggak ngomongin manusia, payol, biologi, efisien apa itu fungsinya. Kok manusianya enggak? Simon bilang, kok kalau hanya menyangkut proses kegiatan, seolah organisasi administrasi publik nggak ada manusianya. Padahal yang penting justru manusianya. Ini pemikiran kenapa aliran perilaku muncul. Perilaku itu kan perilaku orang. Ya. Bukunya Simon, Administrative Behavior, perilaku administrasi. Simon yakin yang penting dalam organisasi itu adalah manusianya. The man behind the gun. Nah, bukan degan kelapa ya. The man behind the gun, dan pistol. Orang di belakang pistol yang penting. Pistolnya mah baik-baik aja. Orangnya ini ya, asal nembak bahaya gitu. Mas. Ya. Jadi dikritik tuh ABC sama Simon. Memang juga kayak mesin ya, dikira alat tanpa manusia gitu. Walaupun George Gordon ngomong organisasi dan individu, tapi fokusnya kemudian kegiatan lagi, gitu. Kegiatan. Nah, Simon bilang faktor penting di dalam organisasi is a man, is the man, ya kan, the man behind the gun. Nah, dia pengaruh psikologi sosial, gitu ya. Nah, pendapatnya dalam bukunya Administrative Behavior itu bounded rationality, pengambilan keputusan oleh orang-orang yang terbatas rasionalitasnya, sehingga harus dievaluasi secara berkala keputusan itu. Nggak akan bagus selama-lamanya, Mas, keputusan manusia itu, policy manusia, hukum-hukum manusia itu nggak akan bagus selama-lamanya begitu, enggak. Pasti harus evaluasi. Kecuali aturan main dari Tuhan yang Maha Esa, ya, gitu. Laku terus sampai akhir zaman. Al-Quran, ya, dari 1400 tahun yang lalu sampai hari ini tanda bacanya aja nggak ada yang rubah, Mas. Dijagain janjinya Allah di Quran itu untuk yang beragama Islam, mohon izin ya, itu ada janjinya. Langsung di situ dituliskan juga, ya, dijaga dia langsung, nah, ya kan. Jadi sampai hari ini Anda ngerubah itu nggak akan laku, pasti dikontrol lah, entah tahu siapa. Yang pasti di Quran yang sendiri adalah Allah sendiri yang jagain. Ya, jadi tidak akan dirubah tuh omongan atau tulisan sejak 1004, firman sejak 1400 tahun lalu yang dikirim melalui malaikat ke Rasul Muhammad itu sampai hari ini nggak berubah. Nah, kalau manusia berubah terus, harus evaluasi terus makanya. Ya, ini menurut Simon. Jadi nanti berpengaruh ke ekonomi politik yang the new institutional economic approach, Mas. Di Fakultas Ekonomi, bukunya Simon berlaku, Mas. Mempengaruhi pelajaran ekonomi. Ya, khususnya orang pendekatan kelembagaan baru. Ya, karena ada bounded rationality. Orang itu greedy, maka dia nggak lengkap pengetahuannya, keputusannya suka berubah. Maka perlu ada aturan main yang bisa jagain manusia selalu berubah. Itu dalam bertransaksi itu ingat kontrak itu harus ada evaluasi terus-menerus. Kontrak, Anda bikin kontrak perjanjian ekonomi, dagang dan sebagainya harus juga
dirubah tiap waktu. Jangan sampai kontrak selama-lamanya. Nah ya harus detail, harus lihat informasinya harus lengkap. Selengkap-lengkapnya masih nggak lengkap karena ada bounded traceability. Nah itulah berpengaruh ke ekonomi politik, Mas. Ya, oke. Nah A, B, C, D semuanya internal organisasi nih, Mas. Ya, aliran aliran A, B, C, D heavy internal organisasi. Ya, tidak mandang lingkungan luar. Nah, dikritik sama aliran ekologi. Mungkin ABCD ini sudah 4 mazhab. Apa ada pertanyaan? Kalau sampai 5 mazhab, kalau saya lagi bicara itu istilahnya ini botol minyak yang kecil banget itu. Saya nuanginya itu bleber-bleber, takutnya begitu. Ya, bleber-bleber, airnya nggak masuk ke botol kecil itu minyak. Nah, maka mungkin ada yang mau ditanya ya supaya nggak bleber-bleber, tahu ya bahasa Jawa bleber-bleber, meluber, meluber gitu loh. Jadi Anda harus tanya. Kalau nggak ada tanya berarti masuk semua. Wah, alhamdulillah itu. Ya, oke deh. Silakan A, B, C, D. Ada pertanyaan? Jadi itu mazhab-mazhab kita itu, Mas, Mbak. Ada yang terus perilaku itu ditekuni sampai hari ini yang mempelajari SDM, maka heran kalau anak pajak via ngakunya via, tapi nggak ada yang belajar SDM pajak. Saya bingung, atau mengkaji SDM pajak dilarang sama dosen-dosen pajak, atau bukan dilarang, semacam tidak diizinkan untuk membuat tesis mengenai SDM pajak gitu. Padahal dia terkait pajak. Ada disertasi profesor sekarang sudah pensiun, via dibolehin domon itu. Dan memang ada katanya ada diskusi awal yang hebat pada saat proposalnya. Dia meneliti kultur dirjen pajak, kultur budayanya, Mas, bukan pajaknya. Ya, istilahnya bukan pajaknya menurut dosen-dosen Anda. Tapi lulus, bagus. Disertasinya ada, Anda boleh baca di perpustakaan, profesor lagi, ya, udah pensiun. Nah, ya akhirnya yang nekunin SDM, yang organisasi begitu, dua lah tetap di bisnis sama di publik. Pajak benar-benar pajak betul, padahal hak Anda, hak mahasiswa untuk meneliti yang sesuai via, begitu loh. Governance, policy, institusi, apa innovation and culture, 5 fokus, ya. Apalagi ilmu administrasi identik dengan organisasi, aspeknya banyak. Berarti kan boleh dong, nggak hanya undang-undang materi pajaknya aja, tarif pajak gitu, itu oke. Dan menurut saya ya kalau theoretical konsepnya kuat untuk diriset, silakan. Dan memang yang ditekunin kawan-kawan pajak, dosen, akademik, risetnya, jurnalnya itu, maka saya ikut saja sebagai sesama yang nekunin akademik. Tentu, tentu respectful. Cuma di VIA akhirnya menguat yang fokus itu, walaupun saya berpandangan boleh mahasiswanya yang luas juga, nggak semacam dilarang, ya, dikembangkan lagi, maka nanti akan warna-warni gitu loh. Ya, Anda nekunin SDM pajak, misalnya. Nah, kalau di publik SDM banyak, sehingga anak administrasi itu bisa jadi motivator yang ngikutin Simon. Ya, dia risetnya tentang motivasi, risetnya tentang hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi motivasi, bagaimana perencanaan SDM, ya kan? Jadi ahli SDM. Oh, Mario Teguh bisa kalah, Tung Desam Waringin bisa kalah, lalu Ari Ginanjar lewat juga, apalagi menekunin
nekunin hal yang spiritual misalnya. Anak administrasi spiritual, oh lewat Ari Ginanjar, ya gitu loh. Saya sebut nama-nama motivator itu mungkin risetnya sedikit, kalau Anda bisa banyak kalau nekunin, ya kan? Dibekali ilmu-ilmu SDM. Ya, kalau garisnya Herbert Simon, berarti buku-buku SDM itu harus kuat, Mas. Garisnya Herbert Simon, buku kekinian tentang SDM banyak banget. Anda refleksikan di organisasi pajak. Wah, keren. Silakan, ada pertanyaan? Nggak ada? Ya, jadi baru 4 mazhab. Saya tidak milih yang ini, ya. Kalau saya sendiri sebagai yang nekunin ilmu administrasi, itu nampaknya terpengaruh kontinum, terpengaruh. Tapi nanti eh, apa ya apakah apa namanya jadi satu apa ya pegangan utama? Nah itu yang harus dilihat. Karena kan itu respon terhadap dikotomi ya. Jadi memang dipegang tapi mungkin orang nggak ngomong klaim saya masuk kontinum gitu. Walaupun kepengaruh kontinum, tidak dikotomi. Nah, saya juga nggak kepengaruh kuat manajemen sains, enggak saya. Jadi hanya sedikit kontinum. Dan tidak STM. Nah, itu yang A, B, C, D lebih kuat internal. Internal ya. Motret faktor internal organisasi. Pelaksanaan dalam organisasi. Baik dikotomi, kontinum, manajemen sains itu di internal. Bagaimana bisa hebat? SDM, ya SDM internal. Ya, perilaku internal organisasi. Behavior, administrative behavior. Behaviornya Simon itu motret di organisasi di dalam. Nah, itu kemudian seperti seolah-olah yang eksternal nggak ada, maka kritik sama aliran berikutnya, yaitu aliran ekologi. Pernah dijelaskan di pertemuan 3, ya, ekologi. Oh, pertemuan 2 ya, 3 itu leadership. Nah, ya ABC itu faktor internal, Simon juga faktor internal manusia organisasi. Seolah melupakan faktor lingkungan eksternal, ya, dari A sampai D itu. Jadi dikritik oleh orang yang, loh, kita udah internalnya oke banget, kok masih lemah. Nah, sejumlah pakar, ini ada faktor luar di organisasi manapun, termasuk organisasi publik. Jadi yakin ada hubungan antara administrasi publik dengan lingkungannya. Sudah saya jelasin di pertemuan 2 ya, 3 leadership. Oke, ini pertemuan 2. Tokohnya Frederick sudah saya sampaikan. Ya. Jadi eh, bukunya Ekologi of Public Administration, amat masyhur. Nah, ekologi. Ini aliran jadinya, Mas. Sampai hari ini yang liti faktor yang berpengaruh terus ada dijagain. Mahasiswa saya biasanya kalau nanya sesuatu pasti faktor mengapa terjadi itu. Ya, saya lebih banyak dipengaruhi oleh aliran ekologi. Ya, riset kalau ada kegiatan diminta banyak pihak ya juga saya akan nanya apa sih sebetulnya yang mempengaruhi gitu ya mengapa terjadi soal itu gitu ya ekologi lebih kritis saya diajarin sama pembimbing saya juga ke arah sana mungkin terjebak sama pembimbing tapi memang harus ada yang nekunin ya jadi ekologi berpengaruh garisnya Frederick ya di dunia banyak banget. Nah, asal muasalnya, Mas, Mbak, asal muasal aliran ekologi yang pernah dijelasin di pertemuan 2, ini apa ngulang apa enggak? Ini mudah-mudahan enggak.
ya itu kan banyak negara lepas dari belenggu penjajahan, ya. Nah, elit nasionalnya ingin melancarkan pembangunan. Acuannya negara maju. Lalu ditanya, ada pertanyaan, ini siapa yang berperan dalam mengubah, ya, prime movernya mana? Nah, kalau swasta nggak mungkin, masih lemah karena baru lepas penjajahan. Kan munculnya aliran ekologi itu pada saat itu dong, karena ada aliran manajemen gitu kan, perilaku gitu ya. Lalu ekologi itu awal tuh, waktu pas memang diawali ada fenomena negara-negara baru lepas merdeka, Mas, di dunia, ya. Ini aliran lama. Nah, eh, pertanyaan tadi yang prime mover di, dikaji sama Sivin, William J. Sivin, ahli administrasi pembangunan akhirnya, ya. Itu energi otonom masih langka di negara baru merdeka, ya. Jadi akhirnya negara yang dipilih sektor publik, ya. Eh, di antara yang lemah yang paling kuat sektor publik gitu, ya, terutama eksekutif pemerintahannya, sehingga dipilihlah sektor publik administrasi negara, ya, untuk bangun pakainya sektor publik di berbagai negara berkembang yang baru lepas merdeka. Walaupun paling kuat, dia tidak sekuat yang diharapkan. Maka perlu jalinan dengan negara maju, ya, ada kerjasama, ada kontak lagi dengan negara maju yang diinginkan sebagai prototipe, ya, perlu bantuan, dikontak, kita dibantu dong, mau maju nih kita, ya, Indonesia minta bantuan teknis, ya. Nah, Amerika banyak bantu tuh, jalan bantuan, kok enggak jalan, Mas, banyak yang mandek, enggak efektif, ya kan. Nah, timnya Frederick tertarik. What's wrong? Apa penyebabnya? Prosedur dari negara maju tidak dapat dipraktekkan di negara berkembang. Diteliti, kok di sana bisa oke, di sini enggak. Macam-macam, internalnya udah dibenahin. Apa sih ini? Enggak muncul-muncul lingkungan, ya, lingkungan yang berbeda. Itu jawabannya. Ya, faktor lingkungan. Akhirnya studi perbandingan, ya, antar negara masyhur. Komparatif studi dan ekologi, studi ekologi masyhur, Mas. Gitu. Nah, jadi ditekunin, ya, ditekunin terus-menerus jadi mazhab. Sama kayak dikotomi manajemen perilaku itu, ya, ditekunin jadi mazhab, ya. Lalu ekologi ini, ya, gitu loh. Apa namanya? Terus sampai hari ini, Mas, ya. Sampai hari ini kalau ada yang membanding-bandingkan, lalu faktor lingkungan, ini aliran ekologi, Mas. Ya, saya beberapa mahasiswa banding-bandingin. Nah, memang terpengaruh kuat saya tuh. Kalau Anda apa, ya kan pajak, ya, pajak yang banding-bandingin nggak tahu deh. Ya, atau hanya satu. Pernah sih bimbingan kuning bandingin pajak di Australia, bimbingan Prof. Haula kayaknya, yang sudah lolos doktor, sekarang jadi dosen, Maria namanya, itu bandingin Austria kayaknya dengan Indonesia, ya. Ada sih perbandingan juga di sana. Ya. Saya kira perbandingan pajak menarik. Ini urutannya, ya, negara merdeka berubah, prime mover nggak ada, sektor publik menjalin kerjasama, hasil berbeda, studi perbandingan. Lalu pendekatan ekologi ya itu, ya, gitu. Oke. Nah, dari perbandingan lahir aliran ekologi, lalu yang muncul berikutnya adalah aliran administrasi pembangunan. Kenapa? Karena ada pertanyaan, bagaimana cara kita membangun administrasi publik dari faktor-faktor yang berpengaruh itu.
kan harus dirubah. Berarti dibangun, ditransform. Nah, kajian mentransform, melahirkan administrasi pembangunan. Hebat ekologi itu. Perbandingan sama pembangunan dilahirkan dari aliran ekologi. Ya, yang muncul kuat aliran pembangunan akhirnya. Ya, jadi dibahas faktor berpengaruh, nggak aja itu, tapi bagaimana melakukan perubahan terencana, memperkuat administrasi publik, dan melakukan pembangunan secara luas, dikaji dari ekologi, berpikir ke situ, maka lahir administrasi pembangunan. Nah, ini juga saya ikuti ya, administrasi pembangunan. Belakangnya ada desentralisasi sebagai instrumen. Nah, kita akan masuk administrasi pembangunan, itu ya. Tuh, ini ya. Tapi mungkin ada yang mau nanya, ngalir kan? Ya, ngalir dari perbandingan ya atau faktor. Ini kan nggak dibiarin, masa tahu faktor yang lemah dibiarin, dipikirin, diubah, transform. Ini yang lemah, transform. Bagaimana transformnya? Lahirlah pembangunan. Gitu, ya. Jadi yang memikirkan pembangunan di administrasi ada sampai hari ini. Prof. Eko, saya karena dia ahli reform, Prof. Roy. Kalau saya ikut-ikutan itu karena dididik Prof. Benyamin, guru saya, itu di lokal pembangunan daerah. Nah, kalau Prof. Eko nasional sama Prof. Roy. Nah, jadi dia ahli reform, ya, reformasi administrasi. Reform kan transform, Mas. Transform. Nah, kalau Anda nulis reform, kalau di publik pasti dibimbing klasternya Prof. Roy sama Prof. Eko, sorry, klasternya Prof. Eko. Gitu. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Ini ketua kelas bagaimana? Kalau ditanya apa ada yang nggak ngerti, juga diam. Sudah jelas, juga diam. Bingung deh. Oke, saya lanjutkan. Kalau memang sudah jelas, alhamdulillah. Jadi dikotomi ya, manajemen, kontinum, terus perilaku, ekologi, pembangunan. Sekarang mau masuk ke yang keenam, pembangunan. Oke ya. Eh, administrasi publik, mazhab yang saya paham 6 ini. Pembangunan adalah mazhab yang mutakhir, terakhir. Ada instrumen-instrumen yang berkembang, ya, yang masyhur, yang melejit gitu, seolah-olah pembangunan ditinggalkan, padahal enggak. Itu masih bagian dari pembangunan. Menurut saya, ya, karena tidak tergeser dan para pakar enggak berani mensejajarkan mazhab-mazhab itu. Ada OPA, NPM, NPS, itu semuanya ada dalam administrasi pembangunan. OPA itu basically harus dikembangkan sebelum bangun. Weberian itu harus kuat. Nanti ada swastanisasi, NPM. Peran serta masyarakat diajak, NPS. Itu merubah dengan reform pembangunan. Jadi itu masih dalam pembangunan. Government to governance network itu bukan network dalam pembangunan, itu instrumen. Ya, jadi administrasi pembangunan belum tergeser. Ya, development administration. Oke, lanjut. Nah, ini saya crop dari buku tebal. Buku tebal handbook administrasi pembangunan. Kalau ngerujuk buku ini, yang memperkenalkan luas itu orang India katanya. Indian scholar. Jadi pengajar universitas, peneliti di universitas di India, Mas. India, jajahan Inggris. Namanya U.L. Goswami. Gitu. Yang memperkenalkan development administration di publik.
dipublish tahun 55 ya, bukunya Structure of Development Administration in India. Nah, itu diikuti akhirnya jadi rame di kalangan murid-murid dan gengnya Frederick yang semula belajar ekologi itu, ekologi administrasi. Langsung dicaplok, dikembangkan dia. Orang Indianya lewat ya. Hebatnya orang Amerika. Siapa aja? Widener, Rick, La Polombora, Montgomery, Farrell Hardy, Milton, J.S. Mann, wow, itu semua make kembangin. Ya, jadi development administration itu meluas dari sejak itu, ya, karena dikembangkan oleh pakar-pakar Amerika juga, ya, bersama-sama sepakat. Ini istilah yang oke betul, ya, dimanfaatkan, diolah untuk bersama jadi barang dunia, ya, jadi mazhab dalam administrasi publik. Oke, lanjut. Ini kontribusinya Rick, karena yang dikenal Rick kemudian, Mas. Rick itu ngomong ada dua sisi dari administrasi pembangunan. Ya. Dia punya significant contribution. Dia mengartikan administrasi pembangunan itu organized effort to carry out program or project through taught by those involved to serve development objective. Ya. Jadi mengembangkan, melaksanakan program dan proyek pembangunan yang dipikirkan oleh semua yang terlibat dalam sasaran pembangunan. Supaya tercapai sasaran pembangunan. Semua pihak tuh. Itu administrasi pembangunan. Jadi nggak hanya satu orang per orang, administrasi negara aja, tapi semua pihak yang terlibat. Ya, gitu. Terutamanya memang administrasi sektor publiknya. Ada dua sisi kata dia. Ini yang penting lagi memang. Dua sisi dari development administration. Two side of development administration. Base, nah itu yaitu ya, administration of development and development of administration. Dibalik aja, Mas. Ya. Administration of development and development of administration. Jadi dua sisinya itu satu frase, dua kata yang menjadi satu frasa, tapi tinggal dibolak-balik aja. Administration of development berarti mengadministrasikan pembangunan. Development administration berarti membangun administrasi, yaitu reform tadi. Kalau mengadministrasi pembangunan berarti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan, Mas. Ya, nanti saya perlihatkan, langsung loncat dulu. Nanti ini gambarnya, Mas. Saya loncat nanti balik lagi. Nah, ini. Saya loncat dulu. Nah, ini. The development of administration, the administration of development, keluar. Anda manajemen pembangunan. Planning, organizing, actuating, and control pembangunan. Kan ada fungsi administrasi, fungsi manajemen yang sama. Ya, gitu. The administration of development, Anda mengadministrasikan pembangunan, jadi direncanakan ada program proyek bangun masyarakat. Bangun pajak termasuk, Mas. Proyek mengenalkan, menguatkan pajak biar orang bayar pajak kuat, happy, terus nyaman, efektif, tertib dan sebagainya. Nah, jangan lupa ke dalam development of administration. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan harus reform. Ini ke dalam development of administration. Reform and institutional building. Ini ke dalam. Ini dua sisi dari administrasi pembangunan menurut Rick. Ini gambarnya begini. Saya balik lagi. Nah, saya balik lagi. Nah, balik lagi. Oke, ke sini. Ya. Ini kontribusinya Rick, Mas, Mbak. Lanjut. Ada muridnya dari Korea, Mas. Namanya Han Bin Lee. Nah, Han Bin Lee. Itu murid langsungnya Rick. Administrasi publik itu tiga dimensi. Teknis, programatis, politis. Teknis itu reguler, terus-menerus, rutin. Ya. Itu terdiri dari maintenance law and order, infrastruktur dan layanan publik basic.
Programatis itu perubahan, inovasi pembangunan. Politis itu peran birokrasi dalam perubahan ya. Nah, administrasi pembangunan buat Han Binli itu perhatiannya ke dimensi programatis dan politis. Ya, itu fokusnya pembangunan. Kalau administrasi publik klasik itu dimensi teknis lebih banyak. Ya, jadi Han Binli mengharapkan kalau berperan dalam pembangunan, mazhabnya pembangunan, maka inovasi sama dimensi politik karena perubahan itu harus ada peran politik gitu ya. Oke. Nah, seringkali para sarjana bilang administrasi pembangunan itu administrasinya untuk pendukung pembangunan. Kalau administrasi klasik rutin gitu. Ya, maintenance law and order yang klasik itu. Nah, sering salah kaprah karena administrasi pembangunan banyak dilakukan di negara berkembang, seolah administrasi pembangunan itu administrasi publik dari negara berkembang. Itu salah kaprah. Pembangunan bisa di negara maju, itu ya. Yang benar itu. Yang penting programatis, politis lebih kuat, ya, bukan teknis. Memang yang biasa terjadi di negara maju ya cuma menjaga yang teknis. Anda datang ke Eropa tahun tahun 2005 misalnya. Tahun 2025 Anda datang udah 20 tahun nih. Eropa yang Anda kunjungi nggak banyak berubah. Tapi di negara berkembang Anda datang tahun 2005, tahun ini hadir lagi, bisa jadi perubahannya lebih banyak. Karena pembangunannya masih digencarkan. Maka sering orang salah kaprah, administrasi bangunan dikira untuk negara berkembang. Gitulah ya. Itu gara-gara itu, Mas. Nah, administrasi pembangunan menurut Han Binli dilanjutkan kalau Frederick ngomong sisi, ini aspek sama aja, Sami Mawon. Aspek sisi, ini aspek, dua aspek. Administration of development itu isinya policy formulation and planning. Lalu management of development, program and project. Sisi kedua, development of administration sama kan dengan RIC. Isinya dua, conduct of reform and institutional building. Itu sama Mas dengan gurunya yang dia belajar dari RIC sama, cuma ngerinci Pak Han Binli ngerinci dua hal jadi empat ya, jadi empat karena masing-masing dua gitu loh ya. Ada buku Current Approach and Trend tahun 61 PBB ngeluarin ya, itu hebat, buku tebel Mas. Maka akhirnya yang dirujuk oleh para pakar administrasi kan administrasi pembangunan paradigma, maka sisi-sisi itu atau aspek tadi jadi sub paradigma. Hasilnya empat. Ada sub paradigma policy analysis, policy implementation, administrative reform, sama institutional building. Gitu. Ini boleh nggak diacu, tapi diterima juga ya, karena dua sisi tadi, dua sisi atau dua aspek sudah dikenal pahami sama banyak pihak, Mas. Kan tadi the development of administration sama the administration of development. Administration of development isinya kan policy formulation and planning sama management of development. Ya, jadilah policy analysis and policy implementation. Ya. Lalu development of administration isinya reform and institutional building. Maka itu jadi fokus, akhirnya jadi sub paradigm gitu ya. Ini ya, jadi anak publik biasanya 4 kuliah ini ada semua Mas, Mbak ya. Kuliah policy analysis, kuliah policy implementation,
kuliah reform sama kuliah engineer building ya. Ada di mana-mana. Ini definisi ya administrasi bangunan dari George Gann, dari Montgomery, Lando, Panandiker, Abueva banyak ya. Mustofa Dijaya tahun 76, Pak Kristiadi almarhum, ini orang Kementerian Keuangan yang dari UI masih muda, kurang dari Prancis, dudukin jabatan tinggi, membuat goncang Kementerian Keuangan, terus dari ketua LAN, profesor di Unpad, aslinya alumni S1 via UI, ya, lalu sudah almarhum, ya kita kehilangan juga beliau, perannya besar. Dia juga definisi administrasi pembangunan. Saya lewatkan. Nah, ini ada beda traditional administration sama development administration dari buku handbook tadi, ya handbook. Lalu ada dari Pak Bintoro, Mas. Beda administrasi pembangunan dengan administrasi negara klasik. Nah, ini salah satunya Pak Bintoro terjebak. Negara klasik itu untuk negara maju, sedang pembangunan untuk negara berkembang. Dan ini yang dikritik Pak Han Binley. Enggak itu, administrasi pembangunan itu ada di mana-mana. Bukan hanya untuk negara berkembang. Ini yang pertamanya dikritik Frederick. Ya. Kalau yang lain setuju semua. Berorientasi masa kini, ini masa depan. Ya, balancing agent ini change agent. Outward ini inward. Legalistic approach ini ecological approach ya gitu. Jadi ada bedanya pembangunan dan yang klasik gitu. Nah, ini gambarnya. Nah, ya. Di dalam ini ada asumsi-asumsi dulu. Untuk sukses administrasi pembangunan itu harus memenuhi asumsi menurut Divedi dan Neff. Metodologis, teori mengenai pembangunan, ya ini sudah dijelasin dari modernisasi. Teori politiknya yang berhenti terlukai, sama teori organisasi di basis awal. Kalau nggak ada Weberianisme yang kuat, maka pembangunan sulit banget karena Weber nggak kuat, Mas, ya pembangunan itu. Nah, lalu terus pembangun di level governance juga ya lebih mudah terbuka, enggak dikukuhkan sebagai itu ya di administration of development dan development of apa enggak ada ya. Saya khawatir enggak ada, tapi coba aja. Nanti judul-judul sih desentralisasi, kerja bareng itu loh.